Oke, hari ini kita selesai acara anniversary yang kelima. Kita mau tanya dulu dari Kadip dulu. Oke. Perintah Om. Jadi saya nggak dapat tadi momen-momen Coach Heri karena kan ternyata di luar dugaannya hari ini tamunya banyak banget. Kita juga dari pengurus juga nggak monitor siapa yang hadir. Kita nggak ngerti. Pokoknya kita mempersembahkan anniversary yang kelima. Tujuannya memang buat Kicau Mania ya seluruh Nusantara. Kami juga nggak memaksakan kehendak yang teman-teman Kicau Mania yang lainnya. Akan tetapi saya apresiasi ternyata di balik semua ini masih ada tamu-tamu dari luar, dari jauh-jauh juga. Kita kan orangnya kan nggak mau berambisi bagaimana gitu. Alhamdulillah saya sangat apresiasi sekali pada tamu-tamu yang dari jauh sudah meluangkan waktunya mensupport kita dari acara ini kita. Saya sangat bangga dari teman-teman semua. Itu sih. Ya. Oke, Pak Tri. 5 tahun bukan waktu yang cepat. Betul. Banyak IOU bertumbangan, komunitas ataupun paguyuban banyak dulu, ya kan? Tapi nggak kuat. Iya betul. Sampai KMM hari ini anniversary kelima, itu kan banyak isu yang beredar. Contoh kecil, ya kan? Contoh kecil, saya contohnya aja yang di luar-luar bertebaran. Contoh, pengurus kok bisa gantang? Sebenarnya itu udah dibahas dari dulu ya kan, betul. sama Pak Kadip. Tanggapan itu yang jadi sekarang itu masih apa ya? Orang tuh bilang, wah ini mah pengurus nanti bakal juara kan? Iya. Pak Tri sendiri Pak, dengan apa namanya ya isu-isu yang beredar kayak gitu Iya. untuk menghantam KMM, tapi KMM justru malah belum bisa membuktikan hari ini. Tanggapannya Pak Tri? Kalau saya sendiri alhamdulillah ya, KMM ini berjalan 5 tahun sungguh luar biasa. Sampai titik ini, sampai saat ini antusiasnya masih luar biasa walaupun memang sih IOU bertebaran ya. Terus mengenai masalah pengurus bisa gantang, saya selama ANIP 1 sampai 5 ini hampir nggak pernah juara saya. Juara 1 ataupun 2 nggak pernah juara. Padahal saya juga ganteng. Tadi juga saya ganteng. Tapi kalau burungnya kerjanya nggak maksimal, tetap aja nggak. Di KMM ini memang yang dicari memang benar-benar kualitas. Memang penjurian itu nggak bisa real 100%. Tapi paling nggak minimal kita bisa mendekati. Kalau untuk sempurna nggak bisa. Oke. Tapi kalau misalkan emang omongan dari orang, oh pengurus gantang terus juara, saya sendiri yang ngerasain nih, burung saya juga sebenarnya nggak burung yang jelek-jelek amat sih, tapi ya nyatanya sampai ANIP kelima ini saya belum ngerasain juara 1 ataupun 2. Tadi cuma masuk 5 aja tos tadi. Tapi ini obrolan ini tadi benar dibenarkan oleh pemain. Alah, kita apa yang tahu-tahu apa pengurus pada ganteng, mana mereka pernah pada juara katanya. Tapi saya lihat banyak kok pengurus yang gagal gurunya di sini. Nggak usah disebut. Banyak. Nggak usah disebut. Itu adanya kan, ya memang ini sportivitas ya. Betul. Itu dari orang-orang ya. Tapi orang-orang kan biasanya sesama IO itu kan, oh panas nih ya kan. Gimana caranya bikin asumsi yang negatif terhadap KMM. Tapi ya orang yang nggak datang mungkin akan berasumsi seperti itu. Orang yang datang biasa aja. Justru malah humornya lebih luar biasa. Pak Kadip, saya balik lagi nih. Oke. Ini tanggapannya harus ditanggapi nih. Iya. Orang pada ngomong, katanya gini. Kalau di timur ada SMM, kalau di barat ada KMM. Betul. Oke. Kalau simbolnya seperti itu, saya ucapkan sebenarnya tepat sekali. Di timur terbit SMM, di barat tolak ukur kami, tolak ukur ada terbitnya SMM, barulah terbitnya KMM. Aku ceritain back kembali lagi dari berdirinya KMM. Oke. Kami berdiri di sini ada Pak Heri, Pak Tri, saya dan Pak Sebagian mendapat Pak Heru. Sebagian ada. Yang pasti tuh aku tuh berdiri dari berempat, baru aku merekrut yang lain-lain. 4 ini, Pak Iqbal, kita bentuk KMM. Apa itu? Komunitas Murai Mania. Ada di Blok Timur namanya SMM. Saya benarkan, terbit SMM, terbit KMM. Sepakat untuk komunitas khusus murai.
Tujuannya apa? Tujuannya kita meluruskan, menciptakan lomba yang benar bagaimana, lomba yang bersih bagaimana, lomba yang real bagaimana. Saya kupas di KMM. Oke. Dari yang saya turunkan, dari ada kelas pastol, ada kelas ini, bagaimana penjurian yang kita ciptakan yang profesional, bagaimana. Benar apa kata Patri? Untuk menciptakan kesempurnaan sulit, karena ini manusia. Kita nuntutnya harus benar, lu harus benar, lu harus tujuan yang benar. Tapi namanya manusia itu ada stamina yang dia konsentrasinya hanya di level dari sesi 1 sampai sesi segini. Saya psikologi orang saya baca sekali. Oke. Berkaitan dengan pengurus bisa gantang, berdirinya KMM ini karena gini, ini udah digodok oleh teman-teman pengurus. Kami saat itu debat. Satu sisi teman kita, rekan pengurus kita mengatakan, pengurus kok bisa jangan turun, biar kita real. Sebenarnya lomba real itu nggak harus pengurus turun juga. Sekarang gini, pengurus menciptakan ini lomba ini supaya yang bersih bagaimana? Pengurus menciptakan pengen juri-jurinya yang bagus, yang track recordnya bagus, yang latar belakangnya bagus, yang kerjanya bagus, kita pilih. Om, saya lirik, Om kerjanya bagus, saya ambil untuk jadi juri saya. Om, saya ambil. Oke? Kita menciptakan juri-juri, kita tanam, kita pasang yang bagus. Ada dong, kita basicnya hobi. Basicnya kita tuh pemain. Kita hobi gantung, hobi lomba. Tapi pengen lomba yang benar yang kayak gimana? Nah, kita udah ciptakan yang benar. Masa burung kita nggak boleh sih pengen dinilai sama orang ini? Kuncinya satu, nggak ada sedikit pun, hey juri, saya mau turun nomor sekian. Itu pantang di KMM. Juri pun nggak akan tahu. Pengurus ini mau beli tiket sesi berapa? Itu dilarang keras. Dan kita nggak pernah mencontohkan seperti itu, gitu loh. Kan ada misalnya, itu burung pengurus punya si A, si ini nomor sekian. Aku pesen ya nomor tiket sekian. Kamu besok pantau. Sampai seperti itu aja nggak bisa, nggak boleh, nggak ada. Saya sendiri Om, kalau misalkan pesen tiket itu bukan atas nama saya, nggak mau saya. Karena memang saya sadar bahwa saya pengurus. Takutnya nanti asumsi orang ya seperti itu tadi, oh burung pengurus pasti ini. Tapi ternyata kalau saya pribadi memang saya basicnya dari pemain. Ya saya adu kualitas digantangan aja. Kita nggak mau ini burung saya harus dipantau, enggak. Saya nggak pernah seperti itu. Lucu om. Satu lagi saya tambahkan om. Patri mengatakan ya sulit untuk juara ya. Sama seperti saya om. Saya seorang pemain, dulunya saya bisa mudah juara, artinya lawan masih. Tapi kok aku ciptakan lomba di KMM, lawannya ini berat bener. Lawan ini berat banget. Aku nggak bisa bawa burung lapis ketiga kalau lapis kedua. Harus lapis 1 yang paling baik itu juga belum bisa tuh. Saya juara 1 ngerasain itu dulu. Lagi gantangan belum ini. Gantangan ini berdiri balai kota belum pernah bisa juara. Lawannya berat banget. Obrolan ini sebenarnya udah diobrolin sama pemain ya kan. Buset berat banget nih KMM kalau mau juara. Berat. Termasuk hari ini. Berat bener. Hari ini. Aku salut. Banyak burung-burung yang Blok Timur hadir ke sini Pak Patri. Itu menjadi sebuah tolak ukur bahwasanya berarti KMM-nya akan pertarungannya ke depan makin sengit lagi karena orang Timur udah ngerasain nih. Wah, ternyata KMM ini serupa dengan yang ada di Timur gitu kan. Nah, Patri sendiri menanggapi dengan fenomena saat ini kan banyak nih komunitas ya kan. Terus Blok Timur udah mandang nih KMM. Kalau misalnya Blok Timur ibarat kata berbondong-bondong ke KMM, seperti apa kira-kira pandangan ke depan Pak? Artinya gini, kalau KMM itu kan kita segi dari tiket mungkin masih ini ya, masih relatif terjangkau. Kemungkinan besar itu kalau nggak event-event aneh atau Pak seperti apa, mungkin orang Timur jarang akan ke KMM. Karena memang tiket kita cuma dimentok di kopdar itu 1,6. Jadi mereka juga berpikir 1,6 ntar jalan ke sini kan jauh itu. Jadi nggak sesuai gitu. Tapi kalau ini ngomong-ngomong nih, ada pertanyaan lagi. Kenapa KMM tidak berani tiket 1 juta? Oke. Dari Patri dulu nih, kenapa nih dari pengurus nih? Alasannya? Alasannya sebenarnya kita bukannya nggak berani ya. Cuman memang
apa ya, kita bukan takut ataupun mencari aman, bukan. Cuman memang di KMM ini sebenarnya cuman dari awal itu Pak Heri mencetuskan KMM ini kita naungi Kicomania yang kelas-kelas itu ya. Jadi lebih terjangkau, lebih Ya, senangnya tuh yang guyup-guyup. ya, gitu. Tapi Anda Karena kita nggak ambisi untuk pengurus ini, nggak ambisi untuk yang tiket-tiket berdua gitu. iya, Nggak, gitu. soalnya kan IO terkesannya gitu kan. Kalau udah tiket mahal, wah pasti ini kastanya naik nih. Itulah. Nah dari Pak Karim sendiri, Kalau kalau jurinya tiket mahal-mahal, Iya. sanggup nggak sih kira-kira? jadi gini Om, memang kita kembali lagi dari visi misi dulu. Betul. Kalau saya cermati, memang dari pengurus, dari kami sendiri, kami nggak berambisius untuk mengejar mengkomersilkan tiketing. Karena visi kita bukan seperti itu. Visi kita bagaimana Kicomania guyup, bagaimana lomba yang benar. Aku mengoreksi, mengevaluasi dari sisi penjurian, dari sisi pengurus, dari sisi siapapun yang bertugas di sini, saya tata sekecil apapun kita harus benar. Hal yang paling mudah lah ya, misalnya kocokan tiket, saya minta nonton. Kita harus bersih semuanya, hal-hal seperti itu. Artinya jangan kalian memihak. Kita bahas soal tiket. Visi misinya kan kita kan mau mengangkat akar rumput, Om. Betul. Akar rumput mau main lomba yang eksklusif seperti apa sih? Tapi dia udah takut dengan harga tiket mahalnya. Jadi kita bagaimana dia kejangkau tapi dia bisa merasakan, gitu loh. Dan kami stabil, kami nggak mau kita harus bisa, kita nggak haus gitu, kita nggak harus komersil untuk mencari keuntungan dari tiket. Kita nggak ada pikiran seperti itu. Yang penting bagaimana Kicomania bisa tersajikan seperti itu ya Pak tadi ya. Jadi kita memang ya udah kita standar yang memang kejangkau teman-teman gitu loh. Memang kalau untuk masalah Blok Timur untuk hadir kita juga memaklumi karena dari jauh pun orang bahasanya sudah perhitungannya lebih kuat. Kalau aku main tiket segini, perjalanan aku segini udah lebih besar dari transportnya. Aku mendingan yang di sini aja yang ada tiket mahal. Kan seperti itu. Nah, Jadi itu artinya gini Mas, kalau tiket utama aja kita itu dimentok 1,6. Mana ada sih 1,6 on the road motor. Nah. Jadi kan kata nggak komersil, hadiah kita real hadiah. Bener-bener kita itu biar Cuma modal bawa KTP lu bawa Kicomania sana. itu merasakan gitu loh. Terus Bener ya? segi kecocokan Itulah. tiket kita setiap kita tiket utama pasti saya yang ngocok karena memang ya pemain kan tahu sendiri kasus saya minta tengah, saya minta tengah. Saya tadi sendiri saya aja sendiri 2 kali yang Pengurus sesi aja, 1. pojok dapatnya. Dapat 01 yang pertama, yang kedua pada 24. Bener-bener kita nggak mau ya, itu udah istilahnya Jadi ya, dari hal hoki-hokian. kecil aja kita harus bersih. Tapi bener sih Pak. Ini asumsi teman-teman ya. Iya. Bener semua nih ya. Yang omongan dari pemain-pemain Nah. sebelum saya ngomongin Iya. siang itu tadi kita udah ngomong. Iya. KMM ada yang gede-gede katanya. Ya, kan itu kan akhirnya merasakan kan. Betul. Makanya dari sisi manapun, ayo boleh diadu. Sisi hadiah, kita nggak mau sumbar-sumbar. Apakah kita expose di medsos? Enggak. Kita orang yang low, tenang. Iya di medsos jarang banget ada yang Enggak. posting. KMM sejak berdiri nggak pernah ada yang mau gembor-gembor. Kita bukan tipikal yang untuk mau dipublikasi bagaimana. Kayak haus untuk dikenal. Iya, Kita pengen enggak. kan orangnya, Pengen. pengen Weh, nonton hadiah gitu gue ya. kayak gini enggak. Tapi bagaimana orang yang main bisa merasakan, bisa menilai sendiri. Jadi kita kembalikan lagi. Lu yang menilai kita kok. Kita nggak perlu tapi untuk netizen untuk mengkritisi welcome. Mereka. Gitu. Itu untuk majuan. Untuk betul. fair iya. Tapi tadi ini ada bahasa lagi, asumsi lagi nih. Kata peserta bilang gini katanya Mas. KMM adalah organisasi paling terstruktur dan paling rapih. Mereka sampai kaget. Wah kalau KMM katanya kalau jam istirahat dibersihin katanya kan rapi banget. Terus tertata ngambil uangnya. Iya. Nah, bagaimana mensiasati Iya. sampai menjadikan orang di situ sosok Pak Edi gitu. Iya, memang Tadi iya. sampai disebutkan, wah kalau Pak Edi ini sosoknya luar biasa. Bagaimana Pak? Memang kalau Pak Edi luar biasa. Ya jujur pengurus ini semua kita pengurus. Saya juga pengurus, Pak Iqbal juga pengurus, yang lainnya. Tapi memang yang full kerja full itu memang Pak Edi. Loyalitas. Kita tidak pengurus tidak ada Pak Edi, mungkin juga apa itu namanya
repot juga. Pak Edi itu dari hari Jumat, Sabtu itu udah ngerain dan yang di sini bersih semua, dibersihin. Luar biasa. Semua yang menyiapin itu Pak Edi. Pak Edi. Jadi memang background beliau ini saya angkat juga. Dulu juga dia direkrut sama Pak Heri saat lagi berdiri KMM, baru jalan berapa bulan gitu kita adakan rapat, kita sering kumpul. Pak Heri mengatakan, Pak Iqbal bagaimana saya mau rekrut Pak Edi, yang mana orangnya? Itu saya setuju. Karena apa saya bilang saya setuju? Saya udah jelas figur beliau itu orangnya cekatan, apik dan gimana ya, ligat gitu loh, apa-apa mau perfect. Sampai berdirinya 5 tahun semuanya yang ngurusin beliau. Tapi emang hari ini dapat komentar positif dong. Betul. Katanya udah 5 tahun kita bener-bener ngerasain lomba yang perfect itu, yang terstruktur dari segala macam. Itu baru KMM sampai seperti itu. Inilah beliau lah yang saya angkat. Tadi ini namanya Pak Edi. Ini namanya Pak Edi. Ini Pak Edi nih. Pak Edi. Yang Oke, hati-hati ya. Jadi Pak Edi. Oh siap. Ini Pak Edi. Saya gantian, ayo gantian salah mau undangan nih. Oke, siapa tadi? Siapa Iqbal? Oke, thank you. Kita masih ngobrol. Siapa tadi? Ini pada ini teman-teman mau pada pulang. Siap. Ya, ini teman-teman kita juri pada lelah udah mau pulang. Kita ngopi dulu, kita Iya. ngopi santai. Orang tadi bilang asumsinya adalah KMM menjadi organisasi paling terstruktur, paling rapi, bahkan teman-teman sampai mengomentari pas istirahat aja sampai disapuin katanya kan gitu. Gimana Pak Edi bisa sampai 5 tahun hari ini? Gimana Pak Edi? Ini anniversary spesial banget, orang sampai komentar seperti itu Pak Edi. Ya sebenarnya kan awal KMM berjalan itu kan KMM 1 saya belum bergabung. KMM 2 pun saya belum bergabung. Cuman saya hadir. Nah, saya hadir dan saya pernah bilang sama Coach Heri, kalau memang ada perlu apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Jadi waktu yang pertama gelaran saya hadir. Terus gelaran kedua saya support kue gitu kan. Nah, terus saya lihat kinerjanya kan dulu masih pembagian konsumsi apa kan. Ya namanya baru gelaran pertama, kedua kayak Ujang dulu, almarhum Pak Soleh, ya siapa yang kenal dikasih, siapa yang kenal kasih. Giran bener-bener orang yang punya tiket mau ngambil nggak ada semua ininya. Nah terus ya berantakan lah. Terus berikutnya yang ketiga Coach Heri dari Olimpiade Tokyo telepon saya jam 5 sore, Pak Edi kan pernah bilang mau bantu KMM. Nah terus saya jawab, ya Coach, apa yang bisa saya bantu saya bantu. Ya udah, Pak Edi pegang konsumsi ya gitu. Nah saya pegang konsumsi. Nah udah, jadi langsung konsumsi begini. Itu kalau saya orangnya semasi waktu ini masih bisa, itu langsung. Jadi begitu tutup telepon, yang ada di otak saya yang pertama apa? Nasi Padang. Ya dulu. Langsung saya kejar nasi Padang. Berapa nasi Padang per box gini sekian, jatuhnya 25. Nah, saya kasih ini begini nasi Padang, ini rincian gini. Oke, diatur. Nah, next KMM 3 masuk saya. Dengan yang memegang konsumsi. Itu waktu itu saya datangin nasi Padang semua. Hitungan saya, cara hitungnya begitu. Berapa total tiket? Misalnya 400, ya sudah 400 saya siapin nasi Padang. Nih 400. Amazing. Ya kan? Habis nggak habis itu tanggung jawab kamu sesuai tiket. Nah sisanya baru saya masukin ke ruang panitia. Nah itulah jatahnya panitia makan apa tuh. Jadi saya ngitungnya sesuai itu. Nah berjalan. Nah berjalan saya masih sebatas bukan pengurus. Nah, yang keempat, Nah, ya yang jalan juga bukan pengurus. Nah, terus saya tetap pegang konsumsi. Akhirnya terus saya berpikir carilah orang yang konsumsi dengan ini. Ya, alhamdulillah yang namanya konsumsi KMM dari KMM 3 sampai ketemu sekarang mungkin yang udah ke 50 berapa udah mau hitung udah 60 kali. Kalau dihitung di bulannya udah Artinya tuh 60 bulan ya? 60 bulan Ya, karena artinya 60 bulan, satu bulan. Itu sampai hari ini yang namanya makanan itu semua saya. Jadi pengurus tuh nggak pernah, ini dong rapat pengurus ini makannya apa? Ibaratnya saya semua, saya mau kasih ayam kayak, mau kasih telur kayak, mau kasih apa kayak, semua ya itu saya. luar biasa. Sampai hari ini. Kebersihan itu berarti. Nah, kalau kebersihan, jujur saya orangnya rapi. Nah, Trofi aja saya sampai hari ini KMM, saya nggak boleh orang lain yang megang, harus saya sendiri. Nemplate-nya pun saya sendiri yang nempel, presisinya apanya saya sendiri. Bukan orang lain nggak bisa, tapi saya
saya nggak pede gitu. Nah, sampai hari ini, jadi H-1 tuh, makanya kalau media datang, coba sekali-sekali media datang, dicek tropinya dari 1 sampai 18, ada nggak spare-nya yang kira-kira ini gede kecil, miring atau apa? Saya kasih bonus. Oke, luar Tuh, biasa. kalau Pak saya. Edi. Jadi- Tapi kita ngomong lagi nih. Ini kan udah kelima, Iya. Pak Kadip. Yang jadi pertanyaan saya, kok KMM nggak pernah? Kayaknya gue melihat KMM nggak pernah disewa sama orang gitu. Misalnya ya kan, aduh kita jurinya KMM, kan ada yang kayak gitu Iya, tuh. iya. Udah pernah belum sih? Saya Udah. belum, udah pernah. Eh, 1 tahun ini kayaknya belum deh. Oh iya, belakangan di gantangan Balai Kota Arena ini belum. Tapi dahulu kayak macem puzzle ya di JNT. Tapi itu mah sebatas featuring- Jadi gitu. featuring aja. Jadi sebenarnya KMM itu dahulu tuh banyak tawaran seperti itu. Nah, kembali lagi nih. Pengurus kita termasuk saya juga, kita bisa kok untuk dulu roadshow ya, kita roadshow ke daerah mana, itu antusiasnya, Pak hadir dong ke sini, jadi gini loh, kan kita menciptakan KMM tadi saya bilang kan visi misinya bagaimana lomba yang benar, lomba yang tenang. Nah, nanti kita adaptasi lagi tuh di sana. Takutnya orang yang di sana belum bisa menyesuaikan aturan kita, yang contoh harus tenang dan lain sebagainya. Nanti ada bentrok dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Jadi yuk pengen mau lihat KMM, ya udah yuk hadir ke tempat kita. Kita juga dulu sering diminta ya, kemana-mana kita diminta ya Pak Edi. Tadi kita tapi banyak pertimbangan lah kalau kita hadir ke sana, nanti kita menyesuaikan lagi. Dan juga kasihan kita membanding orang walaupun mereka siap, tapi kita kasihan juga, dulu sering tawaran gitu. Nah, Jadi iya. lebih ke sekarang mah. Iya udah. Di sini aja. Saya kan kalau KMM itu kan memang awalnya didirikan itu yang saya tahu itu kan kayak paguyupan guyup. Kebetulan ya mohon maaf, pengurus-pengurus KMM itu kan semua orang-orang yang bukan buka gantangan ini buat cari inilah gitu. Cari sesuatu ya nggak? Kayak bapak ini kan ngerti ya kan. Nah, udah lebih dari cukup Gus Heri apa semua. Iya Semua masing-masing punya bisa dijabarin satu. Ada yang pas pampres, ada yang jatandas, ada yang jaksa, Luar biasa. ada yang bos pengusaha, ada yang pelatih. Kayak saya pengacara, pengangguran banyak acara kan gitu. Tapi kita balik lagi nih, Pak Kadip. Saya ngelihat nih, kok sekarang juri-juri KMM menjadi ratingnya itu kayak dapat bintang 5 nih. Di mana-mana pernah dipakai nih juri-jurinya sampai Iya. jadi pengawas. Ini menjadi problem atau mereka buka baju KMM, ya mereka bukan KMM atau Ya. tetap hati mereka ada KMM, jadi- Pak Kadip. Itu kan Nah, jadi masalah nantinya kalau Oke. belum orang tahu. Saya tambahkan luas dulu. Tadi sebelumnya saya menyikapi soal konsumsi, ya. Namanya lomba di KMM, saya menciptakan itu komunitas Murimania ini. Bagaimana lomba itu kita sampai memikirkan bagaimana peserta itu kita Ya. ciptakan, kita kasih makan yuk. Jadi Gus Heri Nah, itu kan jadi niatnya orang kan beli guyup tiket, rukun gitu loh. Orang beli tiket, kita pluskan, kita dapat nasi kotak. Kita bukannya untuk ownernya. Owner mungkin mampu, bukan level dia makanan tersebut. Tapi kita memikirkan bagaimana, ini bagi yang punya bos ya. Dia kan punya joki. Mungkin makanan ini bisa buat joki. Kalau bos mah bisa beli aja Benjun. makanan yang lebih lezat. Nah, saya berpikir saat itu seperti Benjun. itu loh. Jadi memikirkan sampai ke joki-jokinya bagaimana dia bisa makan perut kenyang, enak. Ganteng. Makan lagi posisi berjalan, kita berikan makanan supaya meredam, Ya, supaya ya. dia nggak terlalu gemuruh, berisik dan lain sebagainya. Jadi itulah di bidang konsumsi. Oke. Selanjutnya 5. berkaitan dengan juri. Juri. Nah, komitmen saya di penjurian tersebut, saya hanya mendidik seorang juri. Hai juri, kamu saya gunakan untuk tugas di KMM, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan ini. Kami saya didik kayak gembleng, nanti ke depannya bukan buat saya. Percaya dengan kata-kata saya, kamu jadi mampu, kamu jadi tercipta baik dan kamu bagus. Yang menilai bukan saya, Kicau Mania yang menilai. Kalau orang, karena basic saya pemain, saya melihat seorang tugas juri bagus nih kinerjanya Bu Juri, dia akan saya lirik, ambil. Nanti kamu ditonton sama peserta, dia suka dengan penilaian kamu, gaya kamu, pasti dia buka gelaran, dia punya terbawa, ingat kamu akan dipakai. Jadi kembali lagi, saya nggak akan nutup rezeki kalian.
Tetapi begitu tugas KMM, jangan coba-coba berpaling. Artinya tetap lu konsisten KMM. Untuk event-event lain saya welcome-kan. Yang penting saya nggak, prinsipnya dia punya perut, dia punya bawa keluarga lo bro. Dia mengharapin gue sebulan, tapi dia ada sampingan, monggo gitu. Tapi untuk bawa nama KMM-nya itu dipertimbangkan gitu loh, karena harus pengurusnya juga harus turun hadir, gelarannya seperti apa. Kita kan kita tuh membuat gelaran tuh bukan hanya hadir. Banyak ya teman-teman yang kan kesana kesini Kalau kita seri itu awalnya cuman pengen bentuk KMM tuh ini loh, lomba yang bener tuh seperti ini, jadi kita guyup, bisa duduk sama-sama, terus nanti ada SPG kue, bagi kue sambil ngobrol kayak orang arisan gitu lah gitu. Tapi saya lihat nih sekarang ini fenomenanya juri-juri KMM dipakai rame juga. Nah itu kan jadi besar. Wah berarti laku juga nih juri-juri KMM itu yang poin penting saat ini gitu kan. Makanya kadang kalau kita mau briefing, itu kan kita saya nggak pernah bosan pokoknya. Setiap pagi mau nggak gelaran, nutup rezekinya mereka. setiap gelaran itu Kan kita gitu. gemblengkan, refresh. Bagaimana jangan bosan-bosan mendidik mereka. Evaluasi yang kemarin jelek kita nggak pernah. Namanya event itu pasti ada titik. Oh kemarin ada gelaran lemah di sini. Yuk kita langsung rubah. Atasinnya seperti ini. Nah. Jadi setiap ada keluhan, jangankan soal penilaian, soal negor peserta, soal apa, soal tiketing, ada kendala, langsung kita evaluasi, duduk bareng. Jadi cepat diatasin, perubahan, update terus gitu loh. Jadi akhirnya teman-teman juri pada mengembalikan jawaban ke saya. Pak, selama ini jadi bener Pak, apa yang kata Bapak? Ya dididik, akhirnya dia jadi itu kan yang untung kan kalian. Itu kan yang kalian mau kan? Kalian ya kan? itu. Tapi Itu. kita ngobrol lagi nih. Ini kan udah ke-5. Akankah ke-6 menjelang ke-6 berarti kan perjalanan ke-6 tahun? Akankah ada perubahan Pak dari kemasan kah ataukah dari strategi ataukah sudah dipikirkan dari organisasi untuk sampai saat ini? Mungkin nanti kalau ada kesempatan akan pasti udah masuk tema hal seperti itu ya. Ya nanti mungkin karena kesibukan teman-teman pengurus tuh, aduh sulit banget. Sibuk semua. Aku kalau nggak dikunci sama Pak Edi, sulit juga untuk ini. Pokoknya harus ya. Jadi kita harus memang loyal kita pengurus memang udah benar-benar. Contoh ya, aku pribadi juga meluangkan waktu untuk acara ini. Mau hujan geledek juga tetap harus upayakan hadir. Terbukti lagi sekarang hari ini Pak Heri begitu sibuknya. Belum selesai udah langsung harus Begitu terbang sibuknya, lagi. iya. Iya, itu padahal Karena dia rutin kopdar juga ada gitu. Malaysia Open besok. Iya, makanya tadi, Nyempetin. aduh udah pulang. Padahal dia datang suami istri sengaja kemarin nyampe sore. Cuman ngadirin ini langsung sore karena saya yang mohon ya beliau ditepatin janji saya gitu. Iya. Karena saya maunya bukan apa ya, ada sosok dia tuh Beda. terus Beda aja di ini kan anniversary, masa iya dia nggak ada, sekali. sedangkan dia pendirinya masa dia nggak ada, jadi ya itu saya rayu dia. Iya sih. Luar biasa, KMM banyak cerita, banyak pengalaman, bahkan bukan cuma sama juri ya. Terbaru berarti Gantangan ini menjadi tuan rumah IO juga. Ya. Iya. Sampai Kita nggak bulan ada loh, Juli, nggak ada semua planning sampai seperti itu. Kita berdirinya bikin Gantangan ini memang untuk menyediakan layaknya kita lomba. tapi gitu. saya bukan bilang apa, memang gantangan di mana semua ada. Kalau gantangan ini ya seperti ini, menangnya apa? Kalau saya lihat, kalau model bilang menangnya gantangan, buktinya udah ada yang nipa Royal samain. Sama. Tapi saya tetap menganggapnya tuh kita fasilitas parkir dan segala-gala itu kita menang 1+. Kedua, setiap IO yang mau nyewa di sini itu saya fasilitasin semuanya lengkap. Kamu cukup bawa kertas rekap kamu aja, sampai pulpen aja saya siapin semua. bener ya. Pulpen saya siapin, keamanan, kebersihan, apa semua. Pokoknya kamu bawa juri kamu sama bawa papan rekap. Pulpen kayak apa, kayak penghapus, mau spidol, mau apa, semua saya. Oke baik teman-teman semuanya, thank you yang udah pada watching obrolan kita makin malam karena udah lama juga kita ngobrol. Ini adalah spesial 5 tahun bersama KMM. Terima kasih bersama gue Aduki, bersama gue Aduki. Next di event KMM.